ini berpihak pada murid. Dan bagaimana dampak perubahan pada muridnya? Salah satunya saya telah memberikan contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan tentang apa itu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah sebuah upaya, keinginan, di mana kondisi yang asalnya dianggap kurang positif. Dan disinilah prakarsa perubahan itu. Prakarsa perubahan ini menjadikan sebuah tolok ukur atau parameter dalam pendidikan yang memerdekakan. Di antaranya bahwa orientasi dalam proses pendidikan ini adalah berpihak pada murid. Ada salah satu contohnya yang akan saya bahas, yaitu menggunakan paradigma atap. Paradigma atap ini untuk memudahkan kita menyusun sebuah langkah-langkah bagaimana caranya kita menentukan solusi untuk perubahan. Yang pertama ada yang disebut dengan A, awal. Awal ini berisi tentang latar belakang atau hal-hal yang dijadikan permasalahan atau identifikasi masalah yang. Kemudian T di sana adalah tantangan. Tantangan apa yang muncul dari permasalahan ini? Kita tuangkan. Dari tantangan ini tentunya harus ada solusi. Maka muncullah aksi. Bagaimana caranya, strategi dan cara untuk menyelesaikan permasalahan dari potensi dan tantangan. Dan terakhir adalah P, yaitu pelajaran. Sebagai bentuk refleksi pembelajaran bagi kita bahwa untuk menentukan sebuah proses perubahan itu harus melalui berbagai tahapan-tahapan. Dengan menggunakan paradigma atap ini akan memudahkan kita menuangkan ide dan pikiran. Selanjutnya kita aplikasikan. Kita ambil salah satu contohnya yang berjudul rendahnya minat dan daya baca siswa. Tentunya ini bukan hal yang baru ya, tapi ini permasalahan yang klasik, di mana rendah minat dan daya baca siswa itu di negara kita itu memang sebegitu adanya. Nah, kita kaji dari rendahnya minat dan daya baca siswa, awalnya itu apa? Awalnya karena rendahnya minat dan daya literasi siswa. Rendah minat dan daya literasi siswa, kita bisa lihat hasil survei PISA menyatakan dari 74 negara ternyata kita ranking 69. Nah, ini luar biasa. Ya, prestasi dari siswa kita ternyata kita mendapat urutannya di belakang. Dari rendahnya minat dan daya literasi siswa, identifikasi apa yang dijadikan tolok ukur sebagai tantangan. Nah, di sini tantangannya yaitu kurang lengkapnya judul buku yang ada di perpustakaan. Karena kurang lengkapnya inilah mungkin akan menyebabkan bahwa siswa itu kurang berminat. Kemudian yang kedua adalah tempat atau ruangan yang biasa digunakan oleh siswa untuk membaca itu kurang menarik. Sedangkan dalam upaya untuk gali minat atau menarik minat siswa, tentunya ruangan atau tempat membaca itu juga sangat diperlukan untuk meningkatkan dan menambah motivasi. Nah, dari tantangan itu muncul adalah aksi. Bagaimana strategi kita
agar permasalahan yang muncul dari topik rendahnya minat dan daya baca siswa ini, ya tadi dikatakan kalau kurang berminatnya karena buku bacaan yang ada di dalam perpustakaan tidak lengkap, nah maka strateginya mengajukan permohonan buku baru atau pembelian buku baru ke sekolah. Yang kedua yaitu memperbaiki fasilitas. Karena tadi kurang menariknya tempat untuk membaca, sehingga anak itu enggan, tidak mau untuk ke perpustakaan. Tapi dengan memperbaiki fasilitas ruang baca yang lebih menarik, ini akan menjadikan sebuah terobosan langkah agar siswa tertarik dengan perpustakaan. Nah, dari aksi itu kita akan bisa melihat refleksi atau pembelajaran yang kita ambil. Itu minat baca siswa meningkat dilihat dari kunjungan siswa ke perpustakaan. Jadi kalau dalam 1 bulan siswa itu banyak yang berkunjung ke perpustakaan, itu salah satunya ada progres dari topik. Karena minat bacanya siswa itu meningkat, itu karena disebabkan buku itu lebih variatif, ya, dan ruang bacanya pun lebih nyaman. Inilah upaya-upaya perubahan dari topik rendahnya minat dan daya baca siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.